Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Nggak ada alat ukurnya. Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Iya. Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Apakah itu kan nggak ada alat ukurnya. Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Nggak ada. Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada. Oke. Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C segala macam, kita mengkategorikannya kritik. Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu. Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu. Kalau kemudian orang, oh ini Pak Prabowo adalah ancaman demokrasi segala macam. Saya pikir itu justru prejudice yang berbahaya. Karena pilihan Pak Prabowo ketika berhenti dari militer, itu adalah jalan politik demokrasi. Dan semua track record beliau sebagai seorang demokrat yang ada di Partai Gerindra, maksud saya adalah seorang yang menjunjung tinggi demokrasi, itu ya tidak pernah tuh orang menghina beliau kemudian dipenjarakan. Tidak pernah tuh Pak Prabowo mengancam orang lain terkait misalnya karena mengkritik dan sebagainya. Beliau terbuka, sangat terbuka terkait. Oke, baik, Bung Adian. Tapi begini Daniel, menurut gua jangan bicara lu bahwa Prabowo tidak begini, tidak begini. Nah itu gua bicara dulu begitu loh. Nah yang kayak begitu jangan dibuka. Karena gue juga punya sekian banyak cerita terkait itu. Ada pengakuan dia, kita amankan sekian aktivis, ada yang kembali, ada yang tidak. Nah jangan, oke? Jangan memancing gue membuka cerita sejarah lagi. Ketika lu bangun narasi seolah-olah dia sangat bersih, sangat ini. Nanti gue akan cerita, sejarahnya begini Daniel. Yang diculik masih ada yang hidup, ada yang tidak kembali. Dia akui, terbuka dan sebagainya. Dia tidak berhenti dan sukarela, dia diberhentikan. Nah jangan, oke? Kita kembali ke topik. Ya. Nah. Ya, tadi apa sih? Enggak, terkait itu sudah lalu. Iya, Sudah selesai. Bukan masalah lalu tidak lalu, Enggak, tapi kemudian lu bilang tidak pernah ada yang ditangkap. Ibu Megawati itu pernah mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi Anda enggak kontekstual kalau bukan soal kontekstual tidak kontekstual, lu yang tidak kontekstual. Lu seolah-olah membangun sebuah narasi. Saya kontekstual saya itu ya sekarang. Sekarang komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu tinggi. Lu bilang Anda bisa maki-maki juga dia tidak pernah lakukan ini segala macam. Ada catatannya, ada putusannya dan sebagainya. Makanya gue bilang sama lu, sudah jangan lanjutkan. Kita kembali saja pada temanya tentang mengganggu ini. Pak Prabowo terhadap demokrasi hari ini terus dijaga beliau. Sampai dengan detik ini, sampai beliau nanti dilantik jadi presiden, komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu tetap tinggi. Jangan, nggak bisa lu berbicara tentang demokrasi itu dalam rentang waktu 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, 5, 4, 5, 6 pernyataan. Tidak bisa. Bicara demokrasi, bicara rekam jejak. Ini berbedanya. Kembali ke laptop aja, Bung Adian. Ini berbedanya perspektif Pak Prabowo dengan Bung Adian. Dalam konteks Pak Prabowo mau berhenti membangun nalar politik kita, pakai nalar politik antagonis. Yang kemudian Pak Prabowo itu mau melakukan antagonis. Cancel culture yang dibahas oleh Kompas. Jadi cancel culture itu tidak elok. Karena maka nanti kita akan temukan dalam sejarah Indonesia, kita akan terus saling mengutuk. Rejimnya Ibu Megawati mengutuk rejim yang sebelumnya. Rejimnya Pak SBY mengutuk sebelumnya, kemudian sebelumnya akhirnya kita jadi rejim bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk. Kita tidak pernah move on. Kita jadi membangun cancel culture. Ini bagi Pak Prabowo ini waktunya move ada putusan MK, lalu satu negara kalah, kemudian rusuh. Tidak ada yang rusuh kemarin. Jangan katanya mengutuk, lu saya kagak. Putusan MK lalu MD3 dirubah. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Jadi jangan ajari kita tentang bagaimana berpolitik dengan baik dan benar. Oke, tapi yang gue sampaikan sama lu, jangan terlalu memoles ya sesuatu secara berlebihan. Karena memori kolektif rakyat juga punya ingatan yang panjang. Baik. Dulu ada namanya undang-undang subversif. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk memenuhi
itu tindak pidana subversif atau tidak. Sampaikan itu pada 4 mahasiswa yang meninggal di Makassar hanya karena menolak uang PT-PT angkutan umum naik Rp50. Sampaikan itu pada Bitor Suryadi yang harus dipenjara 6 tahun hanya karena meminta tarif listrik tidak naik. Sampaikan itu pada korban-korban yang dituduh subversif. Bagaimana kemudian aturan main negara ini ketika sudah ada unsur-unsur dan aturannya pun kekuasaan bertindak semena-mena. Sampaikan itu pada Marsina yang cuma minta upah dinaikkan harus dibunuh. Sampaikan pada Udin Bernas yang cuma memberitakan tentang kejahatan yang dianggap sesuatu yang tidak baik, dia mati. Sampaikan pada mereka. Nah, itu undang-undang subversif yang jelas aturannya, ya jelas tafsirnya, jelas unsurnya. Pelanggarannya banyak. Mengganggu ini apa unsurnya? Apa tafsirnya? Apa dasar hukumnya? Sehingga kita punya alat ukur bersama. Ini mengganggu atau tidak? Nggak ada. Yang punya alat ukur bersama saja bisa diingkari, apalagi yang tidak. Nah, ini jangan dipakai lagi. Bagaimanapun juga, oke, ada sebagian rakyat yang masih punya memori tentang kekerasan Orde Baru, kekejaman Orde Baru. Ada kasus Jenggawa, ada kasus Kedung Ombo. Waktu itu rakyat cuma menolak agar dikasih ganti rugi tidak cuma Rp100 per meter persegi. Kemudian dam dibuka dan banjir membanjiri lahan mereka sampai kemudian mereka tenggelam rumah-rumah. Mereka menolak bertahan di Kedung Pring dan mereka dianggap mengganggu. Bagaimana mungkin mempertahankan hak hidup mereka dianggap mengganggu? Berulang kali saya tanya ke Pak Prabowo, diksi mengganggu ini seperti apa? Diksi yang mengganggu itu tadi, jangan muncul terus-menerus dalam perspektif kita dalam kontestasi politik, itu pokoknya benci. Masa munculnya diatur, nggak boleh terus-menerus 2 kali cukup, 3 kali cukup. Jadi ini ya. Jadi nggak boleh. Itu nggak boleh yang konsisten itu konsisten. Jangan benci itu terus-menerus. nggak boleh. Jadi berapa kali? 2 kali aja. Oke. Itu bahaya dulu. Yang harus dipahami adalah mengganggu dalam pemaknaan Pak Prabowo dan beliau berulang kali juga menjelaskan kepada saya itu adalah konteks yang tadi pokoknya ini nak pakai nalar antagonis. Kalau apapun yang lahir dari rival politik kita adalah dalam hal ini misalnya nanti ada yang tidak di dalam pemerintahan dan yang di dalam pemerintahan itu salah. Tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, ya menurut saya itu nggak pantas. Nggak pantas, nggak tepat, menakut-nakuti, dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh. Misalnya begini, arahnya kemana? Kalau tidak mau bekerja sama, oke, dia mau bekerja sama dengan siapa? Partai politik, LSM, NGO, Ormas, organisasi apa? Kalau bahasanya kita lihat secara utuh, sepertinya yang dia maksud diajak bekerja sama adalah partai politik. Artinya partai politik tidak mau bekerja sama, nonton aja. Bahasa itu pun salah. Partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi dalam undang-undang kita dengan sekian banyak peran, apalagi mereka yang punya representasi di parlemen, dan tidak bisa jadi penonton. Nggak boleh. Mbak Lulu di parlemen boleh jadi penonton? Nggak boleh. Ketika dia menjadi penonton, dia salah. Saya di parlemen boleh jadi penonton? Tidak boleh. Ketika saya jadi penonton, saya salah. Nah, menurut saya, saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin. Prabowo tuh jarang ngomong, joget aja gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan, oke, nggak ada pidato, joget aja gitu loh. Biar kagak salah begitu ini ngomong. kekerasan juga sebenarnya. Bukan begitu dia ngomong, Kekerasan bos. verbal juga. Bukan, tidak dong. Karena memang faktanya begitu dia bicara mengganggu. Jangan mengganggu. Itu kita jadi tiba-tiba kok jadi begini gitu loh. Oke, lebih baik kurangi bicara. Banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke gas, kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Gitu loh. Kalau terkait dengan kritik sikap adanya oposisi, Pak Prabowo sangat menghormati itu. Kalau misalnya dibalik, kalau misalnya balik begini, lalu rakyat bersama-sama bilang pemerintah jangan mengganggu, bagaimana? Oh iya harus. Sebentar. Memang rakyat harus ngomong begitu. Sebentar. Artinya jangan mengganggu itu apa? Jangan korupsi. Oh iya. Jangan semena-mena. Iya, betul. Jangan manipulatif. Betul. Jangan pakai bansos buat pemilu dan sebagainya, kan seperti itu. Iya, harus begitu. Nah, kalau kemudian semua menggunakan kata-kata yang tidak ada alat ukurnya di undang-undang, apalagi oleh kepala negara yang katanya akan dilantik Prabowo ini, ya gak? Bahaya nggak buat rakyat? Menurut saya nggak bahaya, Bahaya, Bung Adian. Inilah forum dialektika yang muncul. Tidak bisa. Enggak, di alam demokrasi dialektika itu adalah bagian penting membangun Dialektika yang kesepahaman disampaikan itu, oleh gitu. presiden yang konon terpilih itu, Ya memang terpilih. Enggak, konon karena belum dilantik. Yang konon terpilih itu, tidak bisa Terpilih kemudian. belum dilantik. Jangan pakai konon. Ini mengganggu nggak ini? Bahasa konon itu mengganggu nggak? Enggak, mengganggu itu. Nah, itu. Oke. Ya, oke ya.
Ucapan Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang tidak ikut dalam kabinet jangan mengganggu, menuai kontroversi dari sejumlah politikus dan pengamat politik. Sejumlah politikus menilai pernyataan Prabowo Subianto dapat membahayakan demokrasi di Indonesia. Diketahui Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak mau diajak kerjasama dalam pemerintahannya mendatang. Ex Danjen Kopassus itu pun meminta pihak itu tidak mengganggu saat dirinya sudah dilantik. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Ruansa, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Mei 2024 malam. Mulanya, Prabowo berbicara dirinya ingin bekerja sama dengan berbagai latar belakang untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Hal ini bisa tercapai jika semua pihak bisa bersatu. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama? Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu, ucap Prabowo. Lalu Prabowo pun menyinggung pihak yang tidak mau diajak kerjasama dalam pemerintahannya mendatang. Dia pun meminta pihak itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, katanya. Silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu orang lagi mau kerjasama. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan agar nantinya tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar, ujarannya. Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu memberikan komentar mengenai pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berujar supaya pemerintahannya nanti jangan diganggu. Adian mengatakan menggunakan kata mengganggu itu sangat subjektif karena tidak ada alat ukurnya. Nggak ada yang bisa baca, nggak ada, karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Nggak ada alat ukurnya, tutur Adian dalam acara Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 15 Mei 2024. Ia lantas menyebut berbahaya ketika berbicara mengenai hubungan antara anak bangsa dengan alat ukur yang subjektif. Menurut Adian, mengganggu dan terganggu itu tidak ada alat ukurnya. Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Itu kan gak ada alat ukurnya, ujar Adian. Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antara anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Nggak ada, sambungnya. Oleh sebab itu, ucap Adian, hal tersebut menyebabkan menjadi bebas tafsir. Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya juga tidak ada. Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C, segala macam kita mengategorikannya kritik, Prabowo bisa mengategorikan itu mengganggu dan apa alat ukurnya? Ya, dia sendiri yang tahu, terangnya. Adian menegaskan bahwa pernyataan mengganggu itu tidak pantas dilontarkan dan punya potensi mengintimidasi. Tapi kalau kemudian tanpa pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, menurut saya itu nggak pantas, nggak tepat.
Menakut-nakuti dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh, terangnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut tak ada maksud apa-apa soal pernyataan tersebut. Itu pernyataan normatif dan tidak tendensius kemanapun, kata dia kepada wartawan pada Jumat 10 Mei 2024. Habibur Rahman mengatakan Prabowo menghendaki menjalin kerjasama dengan semua pihak di pemerintahannya kelak. Apakah di dalam pemerintahan atau di luar kepemerintahan tidak ada masalah. Selama tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan rakyat, ujar dia. Namun, dikatakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Prabowo mengingatkan pihak yang tidak mau bekerja sama di dalam pemerintahan. Jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik mengganggu pelayanan rakyat, tandas dia.